Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan tentang tokoh sufi di Indonesia dan perilaku sufistik tokoh sufi di Indonesia. Dengan anggota, yang pertama ada Siti Fatimatu Zahra dengan NIM 1910701001, dan yang kedua ada saya sendiri Hana Fadilah dengan NIM 1910700119, dan yang ketiga ada Karimatu Rizki dengan NIM 1910700134. Nah, untuk bahasan yang pertama tentang sejarah perkembangan tasawuf di Indonesia akan disampaikan oleh Siti Fatimatu Zahra. Sejarah perkembangan tasawuf di Indonesia. Tasawuf datang di Indonesia paling cepat pada awal abad ke-2 Hijriah. Yang jelas, pada awal ke-8 Hijriah atau pada abad ke-8 ke-14 Masehi, ajaran tasawuf sudah memasuki wilayah Indonesia. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia berhubungan erat dengan tasawuf. Tasawuf sendiri memiliki banyak bagian, diantaranya adalah tasawuf falsafi. Lalu sejak berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, kawasan Pasai menjadi titik sentral penyiaran agama Islam ke berbagai daerah di Sumatera dan pesisir Pulau Jawa. Perkembangan Islam digerakkan oleh Wali Songo atau Wali Sembilan. Sebutan wali menunjukkan bahwa mereka adalah penghayat tasawuf yang sudah sampai derajat yang tinggi. Ini juga diperkuat oleh hikayat Jawa yang mengisahkan drama pertentangan Sunan Giri dan Sunan Kalijaga di satu pihak dan Syekh Siti Jenar di pihak lain, yang merupakan petunjuk kuat kehidupan tasawuf yang berkembang pada masa itu. Dalam dunia pesantren generasi awal, sufisme yang kental juga terlihat dari nilai anutan mereka yang didominasi sufisme aliran Al-Ghazali. Sufisme yang sangat kuat mewarnai kesantrian pada masa itu. Sejak penyiaran Islam di Jawa diambil oleh kerabat elit keraton, secara perlahan-lahan terjadi proses akulturasi sufisme dengan perayaan lama dan tradisi lokal. Akibatnya yaitu bergesernya nilai keislaman sufisme karena tergantikan oleh model spiritualitas non-religius. Baik, bahasan selanjutnya mengenai tokoh dan ajaran tasawuf di Indonesia. Tokoh yang pertama ada Hamzah Al-Fansuri. Biografinya yakni nama Hamzah Al-Fansuri di Nusantara sendiri bagi kalangan ulama dan sarjana penyelidik keislaman tidak asing lagi. Hampir semua penulis sejarah Islam mencatat bahwa Syekh Hamzah Al-Fansuri ini dan muridnya Syekh Samsuddin As-Sumatrani termasuk tokoh sufi yang memiliki faham al-halaj, paham hulul, ijtihad, dan juga mahabbah. Nah, Syekh Hamzah Fansuri sendiri diakui sebagai salah satu seorang pujangga Islam yang sangat populer pada zamannya, sehingga namanya menghiasi lembaran-lembaran sejarah kesusastraan Melayu di Indonesia. Lalu ajaran Hamzah Al-Fansuri tentang tasawuf yang pertama adalah mengenai pemikirannya mengenai wahdat al-wujud. Nah, wahdat al-wujud sendiri, pemikiran ini banyak dipengaruhi beliau dari Ibnu Arabi. Dalam paham wahdat al-wujudnya, seorang sufi, ia mengajarkan bahwa Tuhan lebih dekat daripada leher manusia itu sendiri, dan Tuhan tidak bertempat sekalipun sering dikatakan bahwa dia ada di mana-mana. Ketika saat menjelaskan ayat Fatimatu wallut sama wajhullah, ia mengatakan bahwa kemungkinan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di mana-mana merupakan uniomistika. Hamzah Al-Fansuri juga menolak ajaran pranayama dalam agama Hindu dan membayangkan Tuhan berada di bagian tertentu dari tubuh seperti ubun-ubun yang dipandang sebagai jiwa dan dijadikan titik konsentrasi. Lalu yang kedua, dia memiliki ajaran tentang ajaran ta'ayun dari zat ta'ayun. Nah, di sini digambarkan bahwa sebagai pengaliran dari zat yang diumpamakan gerak ombak yang menimbulkan uap dan juga awan, kemudian menjadi dunia gejala. Lalu ajaran yang ketiga adalah dia menggambarkan Tuhan
sebagai lautan yang terus bergerak. Dan menurut Hamzah Al-Fansuri sendiri, alam semesta itu bagai gelombang lautan yang diartikan sebagai wujud Tuhan. Lalu yang terakhir, ajarannya adalah mengenai wujud hanyalah satu walaupun kelihatan banyak. Dari wujud yang satu tersebut, ada yang merupakan kulit atau mazhar dan kenyataan lahir, dan ada yang berupa isi atau kenyataan batin. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah Nuruddin Ar-Raniri. Nah, Nuruddin Ar-Raniri ini lahir menjelang abad ke-19. Nah, Nuruddin Ar-Raniri lahir di pantai Gujarat, India, yang merupakan sebuah kota di Pelabuhan Tua. Nah, tahun kelahirannya memang tidak diketahui secara pasti, tapi kemungkinan besar dia dilahirkan menjelang abad ke-16. Nuruddin Ar-Raniri memiliki ibu yang merupakan keturunan Melayu dan ayahnya merupakan imigran Hadramaut. Ketika masih di negeri asalnya, diceritakan bahwa ia sudah mengetahui banyak ilmu agama. Menurut salah satu catatan Aziumardi Azro, Ar-Raniri merupakan tokoh pembaharuan di Aceh. Ia mulai melancarkan pembaharuan Islamnya di Aceh setelah mendapat pijakan yang kuat dari Istana Aceh. Pembaharuan utamanya adalah memberantas aliran Wujudiyah yang dianggap sebagai aliran sesat. Lalu Nuruddin Ar-Raniri memiliki nama lengkap, yakni Nuruddin Muhammad bin Hasanjin Al-Hamid Asy-Syafi'i Ar-Raniri. Dengan ajaran tasawufnya yang pertama yakni mengenai Tuhan. Nah, ia berpendapat bahwa Tuhan tersebut merupakan ungkapan wujud Allah dan alam esa. Berarti dalam hal ini alam ini merupakan sisi lahiriah dari hakikatnya yang batin, yaitu Allah SWT, sebagaimana yang dimaksud Ibnu Arabi. Akan tetapi ungkapan itu pada hakikatnya hanyalah dia berspekulasi bahwa alam ini memang tidak ada. Yang ada hanyalah wujud Allah yang Maha Esa. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa alam ini berbeda atau bersatu dengan Allah SWT. Yang kedua mengenai alam. Ar-Raniri berpandangan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah SWT melalui tajalli. Ia menolak teori al-faid atau emanasi. Al-Farabi melakukannya karena membawanya pada pengakuan alam ini kodim, sehingga dapat jatuh pada kemusyrikan. Yang terakhir mengenai manusia. Nah, yang ketiga manusia menurut Ar-Raniri merupakan makhluk Allah SWT yang paling sempurna di dunia. Manusia merupakan khalifah Allah SWT di bumi yang dijadikan sesuai dengan citranya. Lalu yang keempat mengenai wujudiyah. Ar-Raniri berpandangan bahwa jika benar Tuhan dan makhluk hakikatnya satu, dapat dikatakan bahwa manusia adalah Tuhan dan Tuhan adalah manusia, dan jadilah seluruh makhluk itu adalah Tuhan. Yang terakhir adalah hubungan syariat dan hakikat. Nah, di sini pandangannya mengenai hal ini, dia berspekulasi bahwa pemisahan antara syariat dan hakikat menurut Ar-Raniri merupakan suatu yang tidak benar. Untuk menguatkan argumentasinya, Ar-Raniri mengajukan beberapa pendapat pemuka sufi, di antaranya adalah Syekh Abdullah Al-Maidah yang menyatakan bahwa tidak ada jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui syariat yang merupakan pokok dari cabang agama Islam. Tokoh yang ketiga yakni biografi Abdur Rauf As-Singkili. Nah, Abdur Rauf As-Singkili mempunyai nama lengkap Syekh Abdur Rauf bin Al-Fansuri. Nah, ia lahir pada tahun 1224 Hijriah atau sekitar 1615 Hijriah. Dan Ar-Raniri ini, As-Singkili ini berasal dari Persia yang datang ke Samudra Pasai pada abad ke-13, menetap di Fansur, baru sebuah kota di pelabuhan pantai Sumatera Barat. Nah, pendidikannya dimulai pada saat ayahnya di Simpang Kanan, Singkil. Jadi namanya itu merupakan alma mater dari pendidikannya.
Lalu ajaran tasawuf dari Nuruddin Ar-Ranirid sendiri yang pertama adalah Asingkili menjelaskan bahwa Allah SWT berbeda dengan alam. Akan tetapi hubungan antara bayangan dan yang memancarkan bayangan tentu memiliki keserupaan. Yang berarti sifat manusia adalah bayangan-bayangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang hidup, yang tahu, dan yang maha melihat. Pada hakikatnya setiap perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada martabat ahadiyah dan la ta'ayyun, yaitu alam pada waktu itu masih merupakan hakikat gaib yang masih berada di dalam ilmu Tuhan. Yang kedua martabat wahdat itu sudah tercipta hakikat Muhammadiyah. Yang ketiga martabat wahdat yang disebut juga dengan ayan sabitah. Yang keempat biografi mengenai Syekh Yusuf Al-Makassari. Nama aslinya Syekh Yusuf Al-Makassari memiliki nama Muhammad Yusuf. Nah, Syekh Yusuf Al-Makassari ini seorang sufi yang berasal dari Sulawesi. Syekh Yusuf lahir di Moncong Luwe, Goa, Sulawesi pada tanggal 8 Syawal 1036 Hijriah. Atau yakni tepatnya 3 Juli 1629 Masehi. Nama aslinya tadi disebutkan bahwa nama aslinya Muhammad Yusuf. Nah, beliau dibesarkan di kerajaan yang megah. Perjalanan hidup beliau sangatlah kompleks dan selalu mencari ilmu keliling Nusantara. Seperti beliau sempat belajar di Banten, di Aceh, Yaman, dan Arab Saudi. Ilmu-ilmu yang dia pelajari atau tekuni yakni salah satunya seperti beberapa yang disebutkan di sini, ada ilmu nahwu, sorof, bayan, mani, badi, balagoh, mantik, fikih, dan usuluddin, tarekat, dan juga tasawuf. Untuk ajarannya tersendiri, Syekh Yusuf Al-Makassari yang pertama adalah bertolak pada dua aspek, yakni aspek lahir dan juga aspek batin. Maksudnya antara syariat dan hakikat keduanya harus dapat diamalkan secara satu kesatuan yang utuh. Dan yang kedua merupakan Syekh Yusuf meyakini bahwa Tuhan selalu melingkupi segala sesuatu dan dekat dengan sesuatu. Yang ketiga, al-ihatah atau peliputan dan al-ma'iyah kesertaan merupakan istilah yang menjelaskan bahwa Tuhan turun atau tanazul dan manusia naik taroki karena adanya proses spiritual. Lalu yang terakhir, dia juga mengajarkan bahwa insan kamil dan proses penyucian jiwa. Seorang hamba akan tetap menjadi hamba walaupun naik derajatnya, dan Tuhan akan tetap menjadi Tuhan walaupun turun pada diri hambanya. Nah, cara penyucian diri ini dilakukan dengan cara pengandalian nafsu melalui tata tertib hidup dan disiplin diri yang berorientasi ketuhanan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya biografi Samsudin Sumatrani akan dilanjutkan oleh teman saya, Karimatul Rizki. Selanjutnya adalah mengenai Syekh Samsudin Sumatrani. Nama lengkapnya adalah Syekh Samsudin bin Abdullah Sumatrani, sering juga disebut dengan Syamsuddin Pasai. Beliau merupakan seorang keturunan ulama. Ayahnya bernama Abdullah As-Sumatrani. Ia mendapatkan pendidikan kesufian dari Syekh Hamzah Al-Fansuri dan kemudian pernah juga belajar kepada Sunan Bonang di Jawa. Dalam catatan beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa Syekh Samsudin Sumatrani hidup antara tahun 1575 sampai 1630. Sedikit sekali informasi yang ditemukan tentang beliau, sehingga tidak diketahui latar belakang di mana beliau lahir, kehidupan masa kanak-kanak, masa remaja, di mana saja ia belajar, negeri-negeri mana saja yang ia jelajahi dalam menuntut ilmu, atau tingkat sekolah apa saja yang dijalankannya. Kemudian mengenai ajaran tasawuf Syamsuddin Sumatrani. Untuk ajaran ini, pengajaran oleh Syamsuddin Sumatrani tentang Tuhan dengan corak paham wahdat al-wujuh, dikenal juga dengan pengajaran tentang martabat 7, yaitu 7 martabat yang bermuara pada satu wujud. 3 martabat pertama disebut sebagai aniyat Allah, kemudian 4 martabat yang lain disebut martabat aniyat al-makhluk atau martabat wujud aktual makhluk.
di antara 7 martabat tersebut. Yang pertama adalah martabat 1 atau disebut juga dengan martabat ahdiyah. Martabat ini yaitu merupakan meliputi wujud objektif dan wujud aktual Tuhan, bukan ide, konsep ataupun wujud ilmi tentang Tuhan. Tuhan sebagai wujud awal, sumber dari segala wujud dan kenyataan satu-satunya. Kemudian martabat kedua disebut juga sebagai martabat wahdah. Dalam martabat wahdah ini merupakan hasil tajalli di dalam wujud Tuhan dengan satu nama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, yaitu martabat ketiga atau disebut juga dengan martabat syuhudi, merupakan penampakan dari martabat kedua. Di sini Tuhan bertajalli melalui asma dan sifatnya dalam kenyataan empirik, melalui firman kun yang artinya adalah jadilah. A'yan thabitah secara aktual menjelma dalam berbagai citra alam empirik. Jadi alam tak lain merupakan sekumpulan fenomena empirik yang merupakan wadah tajalli Tuhan. Dan wadah itu sendiri merupakan wujud yang tak ada akhirnya. Selama ada Tuhan, alam akan tetap ada. Ia hanya muncul dan tenggelam tanpa akhir. Kemudian martabat keempat disebut juga dengan alam arwah. Pada martabat ini, Tuhan menciptakan makhluk pertama, yaitu Nur Muhammad, yang dijadikan Tuhan dari nurnya. Yang kemudian dari Nur Muhammad ini akan muncul ruh segala makhluk. Selanjutnya adalah martabat kelima, disebut juga alam mitsal, yakni alam segala rupa, alam segala contoh, atau alam segala bentuk. Dalam martabat ini merupakan diferensiasi dari Nur Muhammad dalam bentuk roh perorangan. Martabat keenam yaitu disebut juga sebagai alam ajsam, yakni alam yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang terakhir adalah martabat ke-7, disebut sebagai alam insan atau alam paripurna, merupakan himpunan dari segala martabat sebelumnya, dan martabat itu paling jelas nampak dalam diri Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad disebut sebagai insan kamil atau insan yang sempurna. Materi selanjutnya itu mengenai pengaruh tasawuf di Indonesia. Ajaran tasawuf yang disebarkan di Indonesia memberikan dampak dan pengaruh terhadap bangsa Indonesia. Ajaran ini sangat berpengaruh terutama dalam hal islamisasi masyarakat di Indonesia. Dari yang awalnya masyarakat memeluk agama Hindu-Buddha ataupun kepercayaan animisme-dinamisme, kemudian mereka dapat menerima ajaran Islam dan akhirnya sangat tertarik untuk memeluk agama Islam. Hal ini tidak terlepas dari corak ajaran tasawuf yang dibawakan oleh para sufi, di mana ajaran tersebut bersifat adaptif serta sejalan dengan konsep asketisme yang ada pada agama Hindu-Buddha. Selain itu, pengadaptasian konsep wahdatul wujud milik Ibnu Arabi dalam penyampaian ajaran tasawuf yang dibawakan oleh para sufi Indonesia dianggap sejalan dengan kepercayaan lokal dan praktik yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu. Seiring perkembangan waktu, corak tasawuf di Indonesia bergeser menjadi corak neo-sufisme yang mana menitikberatkan pada rekonsiliasi antara tasawuf dan syariat. Dapat dikatakan pula bahwa para tokoh sufi di Indonesia pada abad ke-7 dan ke-18 seperti Hamzah Fansuri, Syams al-Din Ar-Ramiri, Al-Singkili, Syekh Yusuf, Abdul Somad Al-Palimbangi, dan Muhammad Arsyad Al-Banjari telah berhasil merangsang munculnya tradisi intelektualisme di Indonesia. Dalam perkembangannya, tradisi tersebut menemukan bentuknya dengan meningkatkan tradisi penulisan seperti kesusastraan, fikih, tafsir Al-Quran, atau ilmu hadis, ketatanegaraan, dan lain sebagainya. Kemudian masuk pada abad ke-18, paham neo-sufisme yang telah beredar kemudian diwarnai oleh ortodoksi syariat, kemudian tumbuh menjadi semakin mapan. Beberapa tarekat sufi kemudian melakukan reorientasi pemikiran yang condong pada aktivisme keduniaan. Hal ini yang kemudian mendorong lahirnya gerakan anti-kolonialisme di berbagai penjuru Nusantara.
Islam pada akhirnya tumbuh menjadi sebuah kekuatan penggerak dalam usaha perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini dengan adanya tasawuf juga berpengaruh dalam pergerakan Indonesia dalam masa penjajahan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada pertanyaan dari teman-teman, dapat menulis pertanyaan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.